Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Anies Baswedan dan Caimin akhirnya lolos mendaftar menjadi capres dan cawapres. Di sisi lain, pernah ada yang taruhan mobil Alphard, yaitu Hasan Nasbi dengan lawannya kalau tidak salah Suni Tanuwijaya. Hanya saya tidak tahu apakah taruhan Alphard itu jadi benar-benar diberikan atau omdo alias omong doang. Jadi ini sudah ada yang korban satu. Waktu itu Hasan Nasbi bilang, saya berani taruhan Alphard jika Anies bisa lolos mendaftar menjadi capres dan cawapres. Ya, ini sebenarnya pengamat pengamat politik ini sebenarnya pengennya itu sombong gitu ya, pengennya itu nyombong gitu. Jadi pengennya menyatakan bahwa Anies itu dari banyak segi, banyak sudut, tidak ada apa-apanya. Kira-kira akan bilang begitu. Tapi ya itulah kalau orang sombong dan orang bacot. bahasa Jogjanya kalau orang bacot itu, ya ternyata sekarang udah terbukti Anies lolos. Dan wallahu alam, saya nggak tahu apa benar mau ngasih Alphard atau bagaimana. Wallahu alam, saya belum tahu informasinya. Jadi ini loh yang beberapa kali saya sampaikan di beberapa video saya. Jadi bekal Anies ini, jadi kalau saya kebetulan saya menulis buku ini, Wawancara Imajiner dengan Anies Rashid Baswedan, Presiden 2024. Jadi ini ya, cuman saya tidak istilahnya nyombong itu tidak, hanya saya yakin. Dan akhirnya saya terjemahkan di dalam bentuk wawancara imajiner, di mana Anies akan menjadi presiden 2024. Kok bisa? Nah, pedoman saya bukan seperti kawan-kawan di akademisi dengan teori yang literaturnya macam-macam itu, atau teori dari Amerika, teori dari Australia. Bukan. Atau lembaga survei dengan angka-angka, dengan segala macam teori itulah. Bukan itu. Saya itu hanya berdasarkan saya tentu saya membaca kemauan masyarakat, kemauan rakyat, seperti apa yang dibutuhkan. Jadi pemimpin itu kan hanya begini, rakyat butuh apa, pemimpin yang seperti apa yang pas pada saat itu. Jadi hanya seperti itu. Nah, kebetulan modal Anies itu yang paling besar adalah satu, namanya bejo alias keberuntungan. Jadi ya mau gimana lagi? Orang itu kalau bejo itu sulit kan dibahas gitu. Namanya bejo ibarat orang tabrakan ya, kemudian nggak mati. Wah, untung masih hidup. Nah, itu namanya bejo. Teorinya begitu teorinya. Jadi Pilkada DKI udah membuktikan, pemilihan Pak Anies sebagai rektor Paramadina juga
sudah membuktikan. Kebetulan dia diangkat jadi menteri P&K atau menteri pendidikan, itu juga artinya ini Pak Anies itu hanya punya keberuntungan itu loh. Dan ini yang agak sulit dilawan. Mau dilawan dengan cara apa coba? Nah, kalau hari-hari ini dari 3 pasangan calon, ini justru akan semakin membuktikan bahwa kemungkinan kebejoannya Anies itu akan makin terlihat jelas. Satu sisi, pasangan Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDI, ini hari-hari ini terkesan ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi yang dulu awalnya Pak Jokowi memberi simbol bahwa calon presiden itu rambutnya putih dan sebagainya, ternyata di hari-hari terakhir ini kita melihat dengan mata kepala sendiri, masa mata kepala orang lain. Ternyata Pak Jokowi sudah berpindah telunjuknya, yaitu dengan keberadaan Gibran yang didiamkan saja diusung oleh Golkar dan akhirnya nanti akan menjadi pasangan dari Prabowo Gibran. Jadi di satu sisi ini agak rumit, PDI dalam tanda kutip ditinggalkan Jokowi, tentu ditinggalkan juga oleh Gibran dan masuk ke Gerindra dan masuk ke koalisi Indonesia Bersatu. Hari-hari ini saja itu pendukung Jokowi, kemudian internal PDI itu bahasa Jawanya sudah umyek, sudah ribut, sudah ya bagaimanapun mau nggak mau ditinggal kadernya, yaitu ditinggal Gibran, dan barangkali kalau bilang ditinggal belum ya, tetapi kesan yang ada Jokowi tidak lagi menunjukkan tangannya, menunjuk jarinya ke Ganjar. Jadi ini keuntungan Anies karena PDI dan koalisi untuk Ganjar ini jadi umyak gitu. Artinya udah jadi ribut sendiri gitu. Oke, ada Pak Mahfud di situ memang barangkali akan menjadi semacam menjadi semacam berliannya bagi pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Artinya ini menjadi jualan yang ya layak jual lah gitu. Tetapi saya kira ini juga ada persoalan besar karena pendukung Jokowi saya kira akan beralih ke pendukung Prabowo karena ada Gibran di situ. Di sisi lain lagi, koalisi Indonesia Maju ya, kalau benar memasangkan Gibran dan Prabowo, Gibran sebagai cawapres dan Prabowo sebagai capres, maka sejak hari ini pula sudah banyak sekali yang ribut kaitannya dengan dinasti politik atau politik dinasti. Banyak pendukung Jokowi yang kemudian muring-muring, marah-marah akibat Gibran dipasangkan dengan Prabowo. Nah, jadi dua pasangan ini kemudian umyak sendiri, ribut sendiri. Nah, tentu yang lenggang kangkung agak tenang-tenang saja. Ini Anies Baswedan dan Caimin. Jadi itu loh yang saya sebut sebagai bejo. Ini nanti kalau diterus-terusin sampai pencoblosan, ya bagaimana lagi kalau akhirnya Anies yang menang. Jadi taruhan alpat itu, ini barangkali kalau besok-besok
untuk meyakinkan gitu. Nah, kalau saya meyakinkan karena saya menulis buku ini, untuk meyakinkan barangkali, apa saya harus taruhan apa untuk menunjukkan bahwa saya yakin Anies sesuai dengan wawancara imajiner saya dengan Presiden 2024 yang bernama Anies Baswedan. Saya harus bertaruh apa kalau begitu? Sebab yang taruhan Alphard aja kalah. Nah, saya harus bertaruh apa kepada para netizen? Dan saya siap. Walaupun sebenarnya ini taruhannya itu sebenarnya taruhan berupa syukuran aja sebenarnya gitu. Ayo, saya siap taruhan apa? Ayo. Gitu teman-teman. Sekali lagi, jadi barangkali pasangan Prabowo Gibran kalau itu jadi benar-benar diputuskan, pasti keributannya akan berlangsung panjang ini. Sebaliknya, pasangan Ganjar Mahfud MD ini juga agak goyah gara-gara ditinggal, dalam tanda kutip ditinggal Gibran dan ditinggal Pak Jokowi. Ayo, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan memberi komentar. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.